Sesuai arahan Pak Presiden Prabowo, kita dapat membangun generasi yang unggul, generasi yang kuat, generasi yang hebat, mereka yang akan memajukan Indonesia menjadi negara yang maju dan bermartabat. Semangat Hari Pendidikan Nasional inilah yang harus kita terus tingkatkan. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti saat menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu 2 Mei 2026. Terkesan gagah, padahal di tengah sorotan peringatan Hardiknas dari Pulau Kalimantan muncul kabar pilu. Seorang siswa SMK di Samarinda meninggal dunia diduga terkait karena kemiskinan tidak mampu memakai sepatu sesuai ukuran. Selain itu masih banyak persoalan pendidikan yang membayangi, mulai dari peringkat Program for International Student Assessment atau PISA hingga nasib guru honorer. Lantas, apakah RUU Sistem Pendidikan Nasional dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan tersebut? Kita bahas. Mandala Rizky Syahputra, 16 tahun siswa kelas 11 SMK di Samarinda meninggal pada Jumat 24 April 2026 akibat komplikasi kesehatan yang diduga bermula dari penggunaan sepatu yang kekecilan. Sang ibu Ratnasari menuturkan bahwa putranya tetap memaksakan diri bersekolah dan bekerja meski kakinya bengkak dan kemerahan akibat sepatu ukuran 40 yang dipaksakan untuk kaki berukuran 44. Namun Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur Jarwoko pada Senin 4 Mei 2026 menyatakan bahwa kematian Mandala tidak disebabkan oleh sepatu yang kekecilan hingga menimbulkan infeksi. Ia mengatakan tidak ditemukan luka pada kaki Mandala berdasarkan keterangan dari ibunya. Masalah nyata lain pendidikan yang masih membayangi Indonesia adalah rendahnya skor PISA yang diselenggarakan oleh organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi atau OECD. Berdasarkan hasil PISA 2022, skor rata-rata global untuk numerasi adalah 472. Sementara itu rata-rata capaian kompetensi minimum level 2, yakni kemampuan menafsirkan dan mengenali situasi tanpa instruksi langsung di negara-negara OECD mencapai 69%. Adapun skor PISA Indonesia hanya mencapai 366 dengan tingkat capaian kompetensi minimum level 2 sebesar 18%. Angka ini tertinggal jauh dibandingkan 5 negara peringkat teratas yaitu Singapura, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, bahkan Vietnam. Terkait hal ini, Mendikdasmen Abdul Muti mengakui bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih stagnan dan belum menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Masalah krusial lainnya diungkapkan Ketua Komisi 10 DPR Hetifah Saifuddin. Ia menyebutkan dalam alokasi anggaran pendidikan untuk kesejahteraan serta peningkatan mutu guru dan dosen, persoalannya bukan terletak pada besar kecilnya anggaran, melainkan pada struktur, birokrasi, dan kemauan politik alias political will. Di samping itu, beragamnya klasifikasi guru turut menciptakan kesenjangan kesejahteraan. Dalam satu sekolah terdapat guru PNS dengan gaji dan tunjangan lengkap, guru P3K penuh waktu dengan gaji standar dan tunjangan terbatas, guru P3K paruh waktu dengan gaji kecil dan jam mengajar terbatas, serta guru honorer dengan penghasilan sangat minim. Akibatnya ketika pemerintah menyatakan anggaran guru meningkat, kenaikan tersebut kerap kali hanya dirasakan guru PNS dan P3K tertentu. Sementara guru honorer tetap terpinggirkan. Dengan berbagai persoalan yang tak kunjung terselesaikan ini, muncul pertanyaan, dapatkah momentum Hardiknas menjadi titik harapan melalui pembahasan RUU Sisdiknas yang tengah digodok? Wakil Ketua Komisi 10 DPR Kurniasih Mufidayati pada Senin 4 Mei menyatakan DPR dan pemerintah sepakat meningkatkan derajat profesi guru melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendorong reformasi tata kelola guru mulai dari penataan status kepegawaian hingga pemerataan sertifikasi pendidik. Kondisi saat ini dinilai berdampak pada ketimpangan kesejahteraan dan perlindungan guru. Untuk itu, RUU Sisdiknas diharapkan merapikan berbagai kategori guru, termasuk menghapus skema yang dinilai membingungkan seperti P3K paruh waktu maupun tenaga honorer. Selain itu, RUU Sisdiknas juga memuat rencana pembentukan rancangan induk pembangunan atau RIP pendidikan sebagai acuan jangka panjang pembangunan pendidikan nasional. Dengan RIP, kebijakan pendidikan diharapkan menjadi lebih konsisten dan tidak mudah berubah setiap pergantian menteri.
Sahabat Kompas, Hardiknas 2026 seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas guru, memperbaiki kurikulum yang adaptif, meningkatkan perlindungan anak, serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Diharapkan RUU Sisdiknas yang telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2026 dapat diselesaikan sesuai target pada tahun ini.